Kalau kita ngomong soal anak-anak Targaryen, biasanya yang muncul di kepala kita itu ya sosok berambut putih perak, mata ungu, aura Valeria yang bikin mereka gampang banget dikenal. Tapi Prince Baelor Targaryen beda. Dia lahir dengan rambut hitam dan mata gelap, turunan dari ibunya, yaitu Miriah Martell, sang putri dari Dorne. Ciri-ciri yang bikin banyak orang komentar kalau dia lebih Martell daripada Targaryen. Dan komentar itu kadang datang dengan nada yang gak enak, karena sebagian bangsawan, terutama dari Dornish March, udah lama punya dendam yang gak kelar-kelar sama orang-orang Dorne. Tapi penampilan bukan segalanya. Dari muda, Baelor kelihatan kayak paket lengkap. Rambut hitamnya selalu dipotong pendek, wajahnya bersih tanpa janggut, hidungnya juga pernah patah 2 kali karena hidupnya keras dan penuh duel. Dia suka bertarung, dan dia bukan cuma kuat, tapi juga punya intuisi seorang kesatria sejati. Banyak orang bilang dia ini tipe pangeran yang cuma muncul sekali dalam beberapa generasi. Sosok yang gampang banget dihormati. Adil kayak ayahnya, yaitu Raja Daeron kedua. Dan dia selalu memperlakukan musuh yang terhormat dengan belas kasihan. Sesuatu yang bikin sebagian orang salut dan sebagian lain kesel. Lahir pada tahun 170 After Conquest, Baelor adalah anak pertama dari Raja Daeron kedua dan Miriah Martell. Setelah kakeknya yang terkenal kontroversial, yaitu Aegon keempat, yang meninggal pada tahun 184 After Conquest, Baelor otomatis jadi pewaris tahta dan kemudian diberi gelar Prince of Dragonstone. Tanda resmi bahwa dialah yang suatu hari nanti akan duduk di Iron Throne. Tapi sebelum bicara tentang masa depan, kita balik dulu ke momen yang bikin nama Baelor meledak ke seluruh Westeros. Tahun 187 After Conquest. Baelor waktu itu baru 17 tahun. Masih muda, tapi udah penuh talenta. Dia ikut turnamen di acara pernikahan bibinya, yaitu Princess Daenerys Targaryen. Dan di babak terakhir, dia berhadapan dengan Sir Daemon Blackfyre, saudara tiri ayahnya yang lahir sebagai anak haram tapi punya bakat dan karisma besar. Duel itu keras dan menegangkan, dan di situ Baelor keluar sebagai pemenang. Dari situlah dia dapat gelar The Brick Spear, tombak pemecah, dan itu julukan yang seumur hidup melekat pada dirinya. Tapi kemenangan itu juga bikin sebagian orang tambah curiga. Rambut hitamnya, mata gelapnya, hubungan dengan Martell. Semua itu bikin para Marcher Lord tidak nyaman. Mereka nggak suka Dornishmen, dan melihat pewaris tahta punya darah Dorne yang kuat bikin mereka makin khawatir. Tapi Pangeran Baelor sabar, dia tetap bersikap adil, bahkan pada mereka yang membencinya. Dan kalau soal perang, Baelor bukan cuma bagus, dia terkenal hebat. Waktu pemberontakan Blackfyre pertama pecah, dia memimpin pasukan gabungan orang Dorne dan Stormlands. Merekalah yang menyerbu pasukan belakang Daemon Blackfyre di Battle of the Red Grass Field pada tahun 196 After Conquest. Serangan itu menghantam para pemberontak dan memaksa mereka terdorong ke barisan perisai Prince Maekar Targaryen, adik Pangeran Baelor. Benturan itu kemudian jadi legenda. Banyak penyanyi bikin lagu tentang si palu dan si landasan. Maekar jadi landasan, Baelor jadi palunya. Satu pukulan besar yang memecahkan pasukan musuh. Setelah perang itu, reputasi Baelor makin tinggi. Dia kemudian ditunjuk jadi Hand of the King dan Protector of the Realm. Jabatan yang berat, tapi dia jalani dengan wibawa dan kebijaksanaan. Sir Arlan dari Pennytree, guru dari Duncan the Tall suatu hari nanti, sangat menghargainya. Bahkan Prince Aegon muda yang baru belajar hadir di Small Council melihat sendiri bagaimana Baelor selalu mendorong pengampunan bagi musuh yang terhormat. Bagi Baelor, kalau kamu kasih mereka harapan, mereka tidak akan bertarung sampai titik darah terakhir. Tapi Brandon Rivers alias Bloodraven tidak setuju. Dia bilang kalau memaafkan pemberontak cuma bikin pemberontakan berikutnya. Dua prinsip yang saling bertolak belakang. Dua pandangan tentang kekuasaan yang nantinya membentuk arah politik Westeros. Tapi semua pencapaian itu cuma awal. Puncak reputasi Baelor the Brick Spear justru datang di sebuah turnamen, yaitu turnamen di Ashford Meadow pada tahun 209 After Conquest.
Turnamen ini awalnya cuma acara besar biasa. Banyak kesatria datang buat unjuk gigi. Banyak bangsawan hadir buat bersenang-senang. Tapi kemudian semuanya berubah karena satu insiden kecil. Sir Duncan the Tall, seorang Hedge Knight tanpa nama besar. Dia ingin ikut turnamen, tapi aturan melarangnya karena dia tidak cukup terkenal. Ketika semua orang siap menolak Dang, Baylor berdiri dan bersaksi bahwa dia kenal tuannya Dang, yaitu Sir Arlan dari Penitri. Baylor bahkan pernah menjatuhkan Sir Arlan di turnamen Storm End setelah mematahkan 4 tombak. Karena itulah Dang diizinkan ikut. Dan keputusan kecil Baylor itu mengubah sejarah. Lalu datang insiden yang lebih besar. Dang memukul Pangeran Aerion Targaryen. Karena Aerion menyerang gadis tak bersalah bernama Tansel. Aerion marah, Aerion ingin balas dendam. Dia menuntut Trial of Seven, pertarungan 7 lawan 7 sampai salah satu pihak jatuh semua. Baylor bicara 4 mata dengan Dang malam itu, menasihatinya tentang apa yang akan dihadapi. Keesokan harinya, Baylor duduk bersama Mekar, Lord Leo Tyrell, dan Lord Ashford untuk menimbang tuntutan Aerion. Dan akhirnya Trial of Seven pun diputuskan. Anggota Dang terkumpul 3 orang, terus 4, 5, tapi masih kurang 1. Satu kesatria lagi, dan di situ Baylor berdiri. Dia memilih bertarung untuk Dang, padahal yang menuduh adalah keponakannya sendiri. Tapi bagi Baylor, kebenaran lebih penting daripada hubungan darah. Baylor memberi saran kepada para champion Dang agar memakai tombak turnamen. Karena tombak itu lebih panjang dan bisa mengenai musuh sebelum tombak perang yang lebih pendek. Lalu dia memperingatkan bahwa 3 Kingsguard di pihak Aerion tidak akan bisa melukainya karena sumpah mereka. Baylor tahu dia punya posisi aman untuk mengacaukan formasi musuh. Tapi duel itu kacau, keras, darah di mana-mana. Dang dan kawan-kawannya pun akhirnya menang. Aerion kalah, tapi harga kemenangan itu sangat berat. Baylor the Breakspear terkena pukulan mematikan. Sebuah hantaman dari gada. Dan yang memukulnya adalah adiknya sendiri, yaitu Prince Mekar Targaryen. Bukan karena sengaja, tapi karena pertempuran itu brutal dan liar. Dan semua orang tak bisa melihat siapa lawan siapa. Baylor jatuh, kepalanya pecah, dan dia meninggal dalam pelukan Dang, di pangkuan orang yang dia selamatkan. Jenazah Baylor dikremasi di Ashford sesuai tradisi Targaryen. Dan Westeros kehilangan pewaris terbaik yang pernah mereka punya. Setelah itu, Baylor cuma jadi cerita. Lord Commander Jeor Mormont pernah menyebut kematiannya saat menjelaskan tentang Maester Aemon kepada Jon Snow. Maester Pylos juga menyebutnya saat bicara tentang Hand of the King kepada Davos Seaworth. Dan setiap kali nama Baylor the Breakspear muncul, orang-orang masih menghela nafas dan membayangkan apa jadinya kalau dia hidup lebih lama. Apa Westeros akan lebih damai? Apa perang besar berikutnya bisa dicegah? Tidak ada yang tahu. Tapi satu hal yang pasti, Baylor the Breakspear adalah kesatria sempurna yang Westeros terlalu cepat untuk kehilangannya. Begitulah kisah panjangnya. Kisah seorang pangeran yang kuat tapi lembut, bijak tapi tetap sederhana. Pangeran yang menghormati musuh dan mencintai rakyat. Pangeran yang akhirnya mati bukan di medan perang besar, tapi di turnamen kecil. Karena dia memilih membela keadilan.